Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo ternak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kemudahan, kesehatan, dan juga keberkahan atas segala yang telah diberikan kepada kita. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman. Ini murni pengalaman saya pribadi mengenai kebanyakan pejantan di kandang entok kita. Apakah berbahaya jika kebanyakan pejantan di kandang ternak entok kita? Ada yang bilang tidak apa-apa, ada juga yang bilang berbahaya. Kalau sepengalaman saya, yaitu ternyata berbahaya, teman-teman. Berbahayanya seperti apa? Jadi seperti ini. Apabila stok pejantan di kandang kita itu terlalu banyak, maka para pejantan itu mau tidak mau akan berebut betina itu. Dan jika sudah berebut betina, pasti betinanya akan kewalahan, teman-teman. Terus bisa jadi para pejantan itu malah tarung, bertengkar mereka. Pasti salah satu nanti kalau bertengkar itu ada yang kalah. Sampai punya saya itu sampai mati ya, teman-teman. Karena ya itu tadi, kekurangan betina, jantannya terlalu banyak, akhirnya salah satu dari pejantan saya itu mati. Kalah tarung, terus kemudian nafsu makan menurun, akhirnya si pejantan itu mati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa bahayanya? Ketika terlalu kebanyakan pejantan, terus birahinya tidak tersalurkan, otomatis mereka akan mengusik para betina yang sedang mengeram. Nah, jadi seperti itu. Betina yang masih mengeram itu bisa juga jadi sasaran para pejantan itu tadi. Pasti itu. Kalau kandangnya sistem koloni atau dijadikan satu antara pejantan sama betina banyak tadi, itu jadi satu, atau pengeraman jadi satu sama kandang koloninya itu tadi. Beda lagi cerita kalau tempat mengeramnya itu kalian sendirikan, seperti itu. Nah, jadi efeknya apa? Maka jika pejantan itu tadi mengusik betina-betina atau babon yang sedang mengeram, efeknya yaitu terjadi pada telur yang dierami itu tadi. Telurnya kenapa? Ya jelas nggak fertil. Bukannya nggak fertil sih, cuman nggak bisa menetas. Karena apa? Ya itu tadi, lagi enak-enak mengeram, tiba-tiba diganggu sama pejantan, tiba-tiba dikawin. Otomatis telur yang di bawahnya itu kan goyang terlalu keras. Bahkan di tempat saya itu ada yang telurnya sampai pecah, seperti itu. Jadi efeknya, kemungkinan telur akan menetas itu sulit banget jika betina itu diganggu oleh pejantan yang sedang birahi itu tadi. Terus bagaimana caranya?
Ya kalau menurut saya jual aja pejantannya itu tadi, jual, sortir yang bagus-bagus saja, jual yang mungkin sudah akhir, mungkin nggak masuk speknya. Kalau saran saya jual aja. Bisa juga disendirikan, dipetak-petak kandangnya, satu pejantan 4 betina atau 5 betina, itu idealnya. Jadi idealnya itu satu pejantan 4 betina, itu sudah bagus nanti. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa telur itu kadang nggak menetas? Yaitu tadi, sedang asik-asik mengaram, tiba-tiba diganggu oleh pejantan itu tadi. Akhirnya telur biasanya kocar-kacir, telurnya itu kocar-kacir, terus pecah, keinjek-injek basong kan ya berat. Jadi ya banyak yang pecah, biasanya seperti itu. Di tempat saya seperti itu. Untuk mengatasinya, selain menyendirikan atau mempetak-petakkan kandang itu tadi, yaitu dengan menggunakan penetas telur, supaya telurnya tetap bisa menetas dan si pejantan tadi bisa kawin terus gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Bahayanya jika kebanyakan pejantan di kandang entok kita, seperti itu. Dan solusinya ya seperti itu tadi, bisa mempetak-petakkan, juga bisa ditaruh di penetas telur supaya si telurnya tetap menetas. Nah, untuk mengatasi pejantan yang sering tarung itu tadi gimana? Kalau saya simpel, ya itu biasanya ya nggak masuk spek atau kurang besar, ya udah tak jualin aja, lumayan buat beli popok anak, ya kan? Seperti itu. Bisa buat beli pakan, bisa buat beli tuan rumah lah, daripada mengganggu habitat di kandang kita sendiri. Seperti itu. Jadi seperti itu tadi teman-teman, itu pengalaman saya pribadi, murni pengalaman sendiri tanpa merekayasa. Apabila video kali ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman kalian atau kalian sebarkan teman kalian yang masih pemula. Ini khusus untuk yang masih pemula, yang masih bingung. Yang udah pro ya nggak usah, skip aja, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jangan lupa like dan jangan lupa komen ya teman-teman. Kalau kalian punya pengalaman lain atau mau bertanya seputar ternak entok, bisa juga komen di kolom komentar di bawah. Jadi seperti itu. Jangan lupa subscribe untuk membuat saya semangat membuat video. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.